Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Tontian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan memberikan informasi yang sangat penting terkait tentang adanya rapat pleno, tapi yang menggelar Gus Yahya. Padahal kemarin kita sudah menginformasikan tanggal 9, 10 juga akan ada rapat pleno yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyad beserta yang lain di Hotel Sultan pada tanggal 9 sampai 10. Ternyata Gus Yahya juga akan gelar rapat pleno tandingan di PBNU pada tanggal 11 Desember. Kita bacakan, kita mendapatkan informasi dari liputan9.id. Gus Yahya akan gelar pleno tandingan di PBNU pada 11 Desember. Kita baca bawahnya, Jakarta, Liputan 9 News. PBNU Kepengurusan Kiai Haji Yahya Khalilistakuf akan menggelar rapat pleno tandingan pada 11 Desember 2025. Rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum PBNU Yahya Khalilistakuf atau Gus Yahya akan berlangsung setelah pleno Suriah PBNU pada 9 Desember 2025. Memang pada tanggal 9-10 Desember itu akan ada rapat pleno Suriah PBNU di Hotel Sultan. Dan ini menjadi sebuah polemik yang lebih panas lagi, yang lebih besar lagi, karena Gus Yahya akan gelar rapat pleno tandingan, ya. Rapat pleno Suriah PBNU akan dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta. Sementara rapat pleno kepengurusan Gus Yahya akan digelar di kantor pusat PBNU Jakarta ini, ya. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ulil Absor Abdallah bahwa Gus Yahya akan menyelenggarakan rapat pleno di PBNU. Ketua Umum akan menyelenggarakan rapat pleno sendiri pada 11 Desember di PBNU, ujar Gus Ulil Absor Abdallah dilansir Tempo Ahad 07/12/2025. Nih, Gus Ulil mengatakan ada 3 agenda yang akan dibahas dalam pleno nanti, yakni evaluasi program, konsolidasi organisasi, dan penanggulangan bencana. Tuh. Saat Gus Ulil ditanya apakah pleno akan membahas perombakan organisasi, Gus Ulil mengatakan belum ada rencana pembahasan perubahan struktur. Nah, sebelumnya jajaran Suriah PBNU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan pejabat Ketua Umum PBNU. Nah, untuk menggantikan Gus Yahya yang telah dipecat berdasarkan risalah rapat harian Suriah pada Selasa 9 Desember 2025. Rapat ini akan dihadiri oleh unsur kepengurusan PBNU, yaitu Mustasyar Awan, Suriah, dan Vidya, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU. Dan ini jelas keterangannya, dan ini valid. Kita tidak mengada-ngada atau menebarkan hoax, karena ini diliput atau diberitakan dalam liputan9.id. Ketika Gus Yahya mengadakan rapat pleno tandingan, sedangkan Suriah juga mengadakan rapat pleno di Hotel Sultan pada tanggal 9 sampai 10, maka yang akan terjadi polemik ataupun dinamika PBNU akan terus menyebar, akan terus membesar dan sulit untuk ditanggulangi. Maka apa yang disampaikan oleh Kiai Sepuh yang harusnya islah itu harus diukemi, harus diperhatikan, lebih-lebih ketika kita mendengar dari fatwa ataupun statement ataupun pembicaraan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan jikalau keduanya sulit untuk diislahkan atau didamaikan, maka jalan terakhir, jalan satu-satunya yaitu adanya MLB. Dan ini paling tepat kalau kita lihat secara polemik yang terjadi sekarang ini, karena kedua kubu ini saling sikut menyikut, saling ego mengego, saling tidak terima antara satu dan yang lain, saling tarik-tarikan, menang-menangan. Jadi sulit untuk disatukan. Dan
ketika disatukan pun tetap tidak akan harmonis karena sudah sangat memanas dan sangat krusial, sehingga ini perlu adanya MLB dan perlu adanya ketegasan yang lebih jelas untuk mengatasi semakin melebarnya dinamika ataupun konflik di PBNU. Kita berharap bahwa NU semakin jaya, semakin besar, semakin naik, dan kisruh ataupun dinamika ataupun polemik PBNU segera selesai, dan saya yakin adanya dinamika ataupun konflik ataupun kisruh PBNU itu bahwa Allah akan menghilangkan orang-orang yang memang mencari kepentingan, tidak ikhlas, dan ada unsur-unsur yang lain bukan karena hikmah dan lain, dan itu akan dihilangkan secara totalitas. Kita berhusnudon dan kita menyangka hal demikian. Semoga NU baik-baik saja. Jadi kami banyak kesalahan, kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.